Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan simulasi inspeksi pangan pada UMKM Kerupuk Putih untuk memenuhi tugas mata kuliah metode inspeksi pangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantika Walpesaribu sebagai Inspektor 1. Perkenalkan, nama saya Sylvia Pika sebagai Inspektor 2. Perkenalkan, nama saya Raffi Mutakan dari Pengusaha Kerupuk Putih. Perkenalkan, saya Lisnawati sebagai operator peralatan. Ya, selamat siang Pak. Kami dari Dinas Kesehatan akan melakukan inspeksi pangan pada usaha Kerupuk Putih Bapak. Selamat siang juga. Saya perwakilan dari pengusaha Kerupuk Putih. Memperkenalkan diri, nama saya Raffi Mutakan sebagai pemilik usaha, dan di samping saya Lisnawati sebagai operator alat. Ya, baik. Untuk usaha Bapak sendiri, sudah berapa lama Bapak sudah memproduksi kerupuk putih? Alhamdulillah, usaha ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun. Oh, baik-baik. Kemudian, untuk bahan baku yang Bapak gunakan, asalnya dari mana, Pak? Untuk bahan baku sendiri, kita memasok dari para petani lokal seperti petani bawang dan bawang putih, bawang merah sebagai bahan bakunya, tepung terigu, dan tepung terigu yang berasal dari luar daerah atau dari dalam daerah. Baik. Kemudian, bahan baku apa yang Bapak gunakan, dan setiap harinya berapa kilo bahan yang Bapak gunakan untuk membuat kerupuk putih tersebut? Untuk bahannya itu ada tepung terigu, tapioka, seledri, bawang merah putih, dan penyedap rasa. Kira-kira jika ditotalkan semuanya itu, kita bisa menggunakan bahan baku kurang lebih 50 kilo. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan ke pihak operatornya. Apakah sebelum dan setelah proses produksi, peralatan dibersihkan kembali? Selalu dibersihkan, biasanya itu tiap minggunya kami bersihkan dan selalu kami maintenance. Apakah Ibu pernah melakukan pembaruan peralatan? Jarang sih, biasanya karena kan keterbatasan biaya juga gitu. Baik, apakah Ibu menyediakan tempat cuci tangan di area produksi? Ada buat cuci tangan. Biasanya para pekerja kami cuci tangan menggunakan air. Baik, bersumber dari mana air yang Ibu pakai untuk produksi tersebut? Dari sumur, Pak. Dari sumur. Apakah setelah selesai produksi dilakukan pembersihan ruangan? Selalu biasanya dibersihkan itu kalau udah selesai produksinya. Bagaimana alat timbangan yang digunakan di produksi, terdapat kendala ataukah tidak? Kadang-kadang timbangan yang dipakai itu tidak menunjukkan data yang akurat biasanya. Baik, apakah bahan mentah dan bahan jadi dicampur dalam satu gudang ataukah tidak, Bu? Dicampur karena untuk mengurangi biaya pengeluaran. Baik. Ya, untuk Bapak, saya ingin bertanya kembali, untuk karyawan Bapak sendiri sudah berjumlah berapa, Pak? Untuk karyawan sendiri, kita kurang lebih memiliki 30 orang tetap. Baik. Kemudian, apakah saat karyawan sakit, Bapak tetap memperbolehkan untuk bekerja? Untuk karyawan yang sakit, tentu kita lebih mengutamakan untuk diistirahatkan atau untuk menyuruh dia istirahat supaya produktivitas dia makin bertambah dan tidak menurun gitu. Dan untuk pakaian kerja sendiri, apakah Bapak memberikan pakaian khusus untuk bekerja agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan? Biasanya kita hanya menyuruh para karyawan berpakaian rapi, tidak gondrong juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kemudian saat mengolah bahan, apakah Bapak menganjurkan untuk karyawan Bapak mencuci tangan sebelum
mengolah kerupuk Bapak? Untuk cuci tangan sendiri tentu kami selalu menyuruh karyawan cuci tangan sebelumnya sudah bekerja. Baik, baik. Baik, saya akan menanyakan kembali kepada Ibu, apakah Ibu mempunyai gudang untuk menyimpan produk yang sudah jadi? Ada Karena ini wawancaranya virtual ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya, apakah ada dokumentasi sebelum di pabrik apa gimana? Oh iya ada, sebentar ya. Baik, Saya screen saja ya. baik Bu, silahkan. Sambil dijelaskan ya Bu, kalau bisa. Apakah terlihat gambarnya? Belum Bu. Terlihat, Mbak? Coba untuk Masih file. besar. Masih dalam file. Belum memperlihatkan fotonya. Terlihat? Ya, sudah terlihat. terlihat. Nah, ini Silakan, Musna. ini adalah mesin yang biasanya dipakai buat ngulenin adonannya. Terus ini kerupuknya dicetak. Nah, ini buat penjemurannya, Mbak. Baik, saya ingin menanyakan, Bu, itu pas penjemurannya, apakah sebelum dijemur dan sesudah dijemur dibersihkan terlebih dahulu? Apanya tuh, Mbak? Tempatnya, tempat area jemurnya, Bu. Untuk nampannya sendiri biasanya dibersihkan. Kalau untuk lantainya itu tidak. Kemudian ini Baik, terima kasih. Dilanjutkan, Bu. Ini ada gudangnya sendiri untuk menyimpan kerupuk yang sudah jadi. Baik, kami akan menanyakan elemen apa saja yang diperiksa berdasarkan pedoman cara produksi pangan yang baik. Saya harap Bapak bisa menjawab sesuai dengan keadaan sesungguhnya ya, Pak. Baik, setelah melihat tempat produksi kerupuk Bapak, kami akan memeriksa bagaimana pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi. Untuk bahan kimia pencuci yang Bapak gunakan, apakah ditangani dengan baik dan disimpan pada wadah yang diberi label? Untuk cuci mencuci kita menggunakan merek dagang yang biasanya ya Bu ya. Ada belah-belah macam-macam seperti itu, soalnya apa ya, kita semuanya berdasarkan kayak biasa aja sih Bu, gitu Bu. Oh baik. Kemudian apakah Bapak melakukan program hygiene dan sanitasi secara berkala? Untuk kayak gitu biasanya kita nggak berkala sih Bu, biasanya kayak sekali atau enggak karyawan suruh cuci tangannya atau enggak pakai baju dengan benar, hanya seperti itu aja sih Bu. Oh, jadi belum teratur ya Pak? Iya. Kemudian untuk hewan peliharaan, apa Bapak membiarkan hewan peliharaan Bapak berkeliaran di sekitar ruang produksi? Untuk hewan peliharaannya cukup jauh ya Bu ya dari produksi. Cuman kadang-kadang kalau bukan hewan peliharaan sih Bu, seperti mungkin burung, cuman hinggap lewat saja. Untuk binatang peliharaan seperti ayam ataupun sapi itu saya kandangkan, tidak di dekat rumah produksi Bu, seperti itu. Oh baik Pak. Gitu. Lalu untuk sampah hasil produksi Bapak, apakah dibiarkan atau langsung segera dibuang, Pak? Kalau untuk sampah kita buang ya Bu ya, biasanya tiap hari ataupun setiap malam pasti ada yang ngangkut dari pihak PPA-nya sih Bu.
gitu. Oh, baik, Pak. Sekarang saya akan menanyakan perihal penyimpanan untuk bahan baku yang Bapak gunakan ya, Pak. Ya. Apakah bahan baku yang Bapak gunakan seperti bahan pangan, bahan pengemas, disimpan bersamaan dengan produk akhir di ruangan yang kotor? Untuk ruangannya sejauh ini kita masih bersih sih, Bu. Cuman kalau untuk bersama, iya, soalnya untuk menghemat biaya juga supaya ruangan juga tidak banyak-banyak juga sih, Bu. Gitu. Untuk memudahkan saja. Oh, baik-baik, Pak. Lalu untuk pengendalian proses ya, Pak, apakah Bapak pernah menggunakan bahan baku yang sudah rusak atau bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang belum sesuai? Kalau untuk seperti itu, bahan baku tentu kita main yang terbaik sih, Bu. Cuma kalau untuk bahan kayak misalkan pewarna atau pencinta rasa itu kita tetap pakai sih, Bu. Tapi untuk warna macam-macam itu kita pakainya tetap seperti biasa sih, Bu. Gitu. Baik, Pak. Lalu saya akan menanyakan perihal pelabelan pangan ya, Pak. Ya. Apakah label yang Bapak gunakan pada kemasan produk Bapak sudah mencantumkan nama produk, daftar bahan pangan yang digunakan, lalu berat bersih, nama dan alamat IRTP, masa kadaluarsa, dan kode produksi PIRTP. Kalau untuk label-label gitu sih kita nggak pakai, Bu, ya. Soalnya kita kan keterbatasan biaya, keterbatasan alat juga, dan sarana prasarana. Mungkin kita cuma bisa mulut ke mulut atau kepercayaan pelanggan aja sih, Bu. Nggak pakai istilah-istilah PRT gitu, Bu. Tidak, Bu. Gitu. Oh, jadi belum pakai ya, Pak? Ya, baik, Pak. Ya, bisa Bapak, terima kasih. Bapak, sebelumnya saya akan menanyakan tentang apakah produk Bapak sudah memiliki nomor PIRT? Oh, tidak, Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita biasanya cuma percayaan saja sih, Bu, di pelanggan. Kalau misalkan pelanggan puas dan senang, kita pasti juga bisa produksi dengan maksimal begitu, Bu. Oh, seperti itu. Lanjut, Pak, apakah produk Bapak pernah mengalami kontaminasi sehingga bisa menyebabkan ketidakamanan bagi konsumen? Nah, menanggapi hal itu, apakah ada solusi yang biasanya Bapak simpulkan dengan karyawan-karyawan Bapak? Kalau misalkan kontaminasi sejauh ini belum ada sih, Bu. Cuma kalau misalkan memang ada kasus seperti itu, biasanya kita sidak atau tanya-tanya di warung-warung apakah yang membelinya itu bisa sampai sakit gejala ringan ataupun berat. Kalau misalkan memang ketahuan dari kita pun, kita pasti akan tarik, bahkan ada pemusnahan barang juga. Dan kalau misalkan kita pun jaganya, kita lihat dari karyawan kita, kalau misalkan jalan lain mungkin kita tegur ataupun paling berat kita bisa pecat dia, Bu, supaya tidak ada terulang lagi seperti itu. Begitu. Baik, karena produk Bapak belum memiliki nomor PIRT, saya cukupkan pertanyaan saya sampai segitu. Mengenai hal ini, saya simpulkan bahwa produk Bapak belum memenuhi poin-poin elemen CPPB ya, Pak? Ya, Bu. Baik, Bu. Bisa dilanjutkan? Ya, mungkin insya Allah untuk kedepannya bisa saya perbaiki lagi dan bisa lebih baik lagi, Bu. Ya, benar, Pak. Kami berharap Bapak bisa memenuhi poin-poin yang belum terpenuhi tadi ya, Pak. Siap, Bu, siap. Ya, jadi sehingga produk Bapak bisa aman dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Siap, Bu. Siap. Ya. Terima kasih, Bu, atas mungkin sekian yang proses inspeksi pangan pada produk Bapak. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak dan Ibu. Ya, Bu, terima kasih juga atas kerjasamanya supaya mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Ibu. Baik, saya akhirnya ya. Ibu, Bapak, terima kasih
atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu. Sekian dari kelompok kami mengenai simulasi inspeksi pangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.